Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini ya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan buat kita semua. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, seperti kemarin. Saya Riza Putri Lestari, mahasiswa dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Izin memberikan sedikit berbagi ilmu buat kita semua. Ya, di sini saya akan membahas tentang jamu tradisional ya. Di sini jamu tradisional yang dimaksud itu seperti jamu tradisional yang biasanya dijual oleh ibu-ibu gendong atau biasanya disebut dengan jamu gendong ya. Nah, apa sih itu jamu tradisional? Di sini ada sedikit penjelasannya. Jamu ini merupakan obat tradisional milik bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman lama. Meskipun saat ini banyak ya ditemuin berbagai penyakit dan jamu ini masih menjadi pilihan alternatif karena masyarakat Indonesia itu lebih percaya dengan obat-obatan tradisional, bisa menggunakan rempah-rempah dan lain-lainnya. Karena keuntungan jamu tradisional ini sendiri itu dia tidak mengandung bahan kimia ya, jadi efek sampingnya tidak akan separah seperti obat kimia seperti itu. Langsung saja. Nah, apa saja sih bahan dasar dari jamu pada biasanya? Nah, untuk yang kemarin hasil dari wawancara saya di daerah Yogyakarta sendiri ya, di kota gede itu saya menemui ibu-ibu tukang jamu dan beliau membuat jamu itu ini dari bahan dasar kunyit, temulawak, jahe, kencur, biji pala, dan lengkuas. Nah, langsung saja lanjut. Next, apa saja sih jamu yang dijual di penjual ibu jamu gendongan gitu? Kita nggak akan susah ya menemukan jamu tradisional kayak gini karena masih banyak di tempat saya itu yang jual jamu-jamu seperti ini. Bisa dari ibu-ibu gendong gitu kan. Nah, di sini yang pertama yaitu jenis jamu beras kencur. Nah, beras kencur di sini itu jamu yang memiliki bahan dasar kencur dan ada berasnya. Jamu ini dipercaya dapat meredakan hasil nyeri perut, kembung, terus pusing kepala, hingga encok. Nah, bagi teman-teman nih yang suka encok-encok bisa ya langsung dibeli. Bukan endorse ya. Oke, selain itu beras kencur juga berkhasiat untuk menambahkan nafsu makan. Terus ada yang minum sejenak. Yang penting rutin ya kalau mau mengonsumsi dan pengen cepat sembuh encoknya atau nyeri dalam perut. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk yang kedua itu ada jamu kunir asem. Nah, kunir asem di sini itu sama ya, kunir atau kunyit itu sama. Mereka berbahan dasar dari kunyit dan asem. Nah, kandungan curcumin pada kunyit dapat meredakan nyeri inflamasi. Nah, selain itu, kunyit juga dapat mengandung vitamin C, vitamin B, serta zat antidioksida. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh hingga menghilangkan toksin atau racun. Nih, buat teman-teman nih yang ingin meningkatkan sistem imunnya, boleh banget loh buat mengonsumsi kunir asam secara rutin ya, untuk mendapatkan khasiat yang maksimal. Oke, next. Nah, di sini biasanya sering ya kita temui ada wedang jahe. Nah, wedang jahe ini biasanya juga nggak hanya didapat dari ini ya, tukang jamu aja, tapi sudah banyak kok pedagang kaki lima yang menjual wedang jahe. Jadi nggak kesusahan ya buat teman-teman yang mau minum wedang jahe ini. Nah, wedang jahe ini adalah salah satu jamu yang paling mudah didapat ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang saya bilang, karena wedang jahe itu dapat ditemukan di berbagai daerah. Terutama di Jogja ya, ini banyak banget buat teman-teman yang mau minum wedang jahe,
bisa ya, saya rekomendasikan untuk ke Kota Gede. Di sana banyak sekali ya, apalagi kalau malam hari tuh. Nah, ini khususnya ya untuk wedang jahe sendiri ini digunakan dari tentunya dari jahe ya bahan dasarnya. Nah, terkenal sebagai minuman yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Selain itu, struktur jahe juga mengandung senyawa general dan protein dapat membantu mencegah penyakit diabetes, inflamasi hingga kanker. Nah, ini buat teman-teman yang ibunya atau keluarganya atau sanak saudaranya yang mengidap penyakit diabetes, itu bisa banget direkomendasikan buat minum wedang jahe. Karena cocok banget ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada jamu brotowali. Nah, udah pada tahu ya, brotowali itu dikenal dengan rasanya yang pahit gitu. Tetapi di balik rasa yang pahit ini, brotowali itu menyimpan banyak banget khasiat yang digunakan untuk kesehatan. Nah, jamu brotowali ini mengandung zat glikosida, hersan, platmanitin, hingga kulonin yang berfungsi untuk mengobati demam, rematik, hingga penyakit kulit. Jadi, teman-teman yang punya penyakit kulit, kadas, kurat, nah bisa itu buat dari jamu brotowali. Intinya jamu brotowali ini banyak banget manfaatnya ya guys. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jamu temulawak nih. Temulawak paling teman-teman gak akan asing ya untuk rempah-rempah ini karena sering kita temui di sekitar kita. Nah, temulawak ini sering digunakan untuk bahan dasar pembuatan jamu. Nah, rimpang ini bentuknya mirip seperti kunyit ya, yang memiliki warna kuning muda, tapi temulawak ini dulu dikenal dengan pemberian banyak manfaat untuk kesehatan. Pasalnya nih, temulawak memiliki kandungan protein, selulosa, minyak atsiri, dan kurkumaminon. Nah, untuk fungsi lainnya yaitu untuk mengatasi sistem pencernaan, anti radang, hingga pencegahan kanker. Jadi banyak banget ya temulawak ini manfaatnya. Jadi rekomendasi banget deh buat teman-teman pokoknya yang ingin hidup sehat. Jangan lupa minum jamu. Nah, di sini juga ada cabai payung ya, merupakan kekayaan rempah-rempah Nusantara yang ada di memiliki banyak banget manfaat untuk kesehatan. Nah, rempah-rempah di sini itu bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, bumbu masakan. Selain itu, cabai payung juga diolah dengan campuran jahe ya, atau temulawak, merica menjadi minuman atau jamu. Nah, cabai payung ini mengandung senyawa piperin, terus yang dapat berfungsi meredakan pegal linu, demam, melancarkan peredaran darah, hingga menjaga kesehatan kulit nih. Minum jamu cabai payung ini sehingga rutin ya dapat membuat tubuh Anda lebih segar dan bugar. Lumayan kan guys, bisa bikin, siapa tahu bisa bikin glowing atau glow up ya. Oke, langsung aja. Next. Nah, nih yang ditunggu-tunggu ya. Untuk cara pembuatan jamu tradisional ini tuh enggak sesulit yang kita bayangkan. Karena bahan-bahannya ada di sekitar kita semua ya, terutama untuk rimpang-rimpangnya. Jika teman-teman ingin membuat olahan jamu, yang pertama dan paling utama itu harus mempunyai bahannya ya, yang mau diolah itu apa, dan jangan lupa untuk dibersihkan ya, karena jamu kan nggak tahu ya di pasar itu terdapat apa aja yang menyentuh yang didapatkan pada rempah-rempah tersebut. Jadi setelah dibersihkan, dicuci ya, kita parut. Bisa menggunakan parut atau bisa kita tumbuk, nggak harus pakai parut sih. Yang penting jamu itu lebih jadi bahannya kecil-kecil gitu, jadinya lebih mudah untuk kita ambil filtratnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu masukkan rimpang yang sudah kita parut tadi ya ke dalam gelas air dan dididihkan nih sampai mendidih. Bisa direbus di ini ya, di kompor listrik ataupun di kompor gas atau di ini kompor tradisional, bukan kompor ya, pawon ya kalau nama Jawanya ya, istilah Jawanya seperti itu. Karena saya orang Jawa jadi sedikit kita berbagi bahasa Jawa sedikit. Oke, langsung selanjutnya setelah mendidih nih, masukkan air gula atau madu. Ini tergantung dari teman-teman ya, lebih gula Jawa atau gula putih juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya madu, gula, dan lain-lain itu sebenarnya hanya untuk mengurangi rasa pahit ya.
Nah, mungkin request nih dari saya, ada yang sukanya madu gitu, karena lebih sehat dan lebih alami. Ya nggak apa-apa, terserah kalian gitu, mau dimasukkan madu. Nah, setelah itu diangkat dan dibiarkan. Jangan langsung diminum ya guys, melepuh nanti bibirnya. Oke, jadi setelah itu tadi mendidih si jamunya, sudah diberikan madu, kita angkat dan biarkan itu dingin dulu. Karena tadi kan kita masak ya sampai mendidih, masa iya langsung diminum, kasihan bibirnya. Nah, setelah dingin, jamu bisa disajikan nih untuk dikonsumsi. Ya, kalau untuk penjual jamu bisa dimasukkan ke dalam botol plastik atau botol kaca ya. Usahain jangan botol plastik karena eh, plastik itu kan terdapat bahan-bahan kimianya ya. Takutnya ada ini yang sebelumnya minum jamu untuk kesehatan tapi malah mendapat penyakit baru, kan gak lucu ya guys. Oke, next langsung. Nah, ini dokumentasi yang saya dapatkan untuk mewawancarai jamu yang ada di daerah Pasar Kota Gede. Nah, ini ibu-ibunya yang sempat saya wawancarai sedikit. Ini bukti dokumentasinya. Di situ sebenarnya ada kesalahan ya, harusnya menggunakan botol kaca. Tapi di sini ibunya menggunakan botol plastik. Nah, ini ya buat teman-teman, silakan berpandai-pandailah dalam memilih jajanan atau minuman. Apalagi ini yang minuman tradisional untuk kesehatan ya. Jadi benar-benar dicari kesehatannya. Jangan dicontoh sih buat ini. Oke, itu aja ya mungkin yang saya sampaikan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan komen. Dan kalau sebelumnya belum di-subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan